Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini saya mau menampilkan ini nih, anggrek selop saya. Ini adalah anggrek Brachypedium sandinii. Ya. Nah, ini adalah waktu kemarin saat berbunga ya. Bunganya seperti ini, agak ada pink-pinknya gitu. Ya, bentuknya namanya anggrek selop ya. Bentuknya seperti selop, seperti sendal perempuan gitu ya. Untuk anggrek selop sendiri itu ada beberapa ini ya jenisnya ya, ada Brachypedium, ada Paphiopedilum. Terus kalau misalnya teman-teman pernah dengar namanya kantong semar ya. Kalau kantong semar itu bukan termasuk anggrek selop, bukan termasuk anggrek. Jadi beda lagi ya, kalau itu bahasa kerennya itu Nepenthes kalau kantong semar. Anggrek ini ditanam dengan akar kadaka dicampur dengan cacahan pakis ya dari sellernya. Terus kemudian keadaannya juga subur, segar sekali ya, sudah membawa 2 tunas pada waktu itu. Dan setelah selesai berbunga, anggrek saya ini kemudian tiba-tiba saja, nggak begitu lama kok terus layu, daunnya itu layu, padahal kan panjang ya, jadinya ke bawah begitu. Kemudian tunasnya juga kurang bagus. Nah, kemudian anggrek Brachypedium saya ini kemudian saya bongkar. Dulunya kan ditanam di pot ya, dengan pot, kemudian saya bongkar. Ternyata kondisi akarnya itu tidak tumbuh. Yang harusnya akarnya itu berwarna hijau, coklat, kemudian ujungnya itu hijau, kemudian kan ada ditumbuhin seperti bulu-bulu tipis gitu ya kalau ini anggrek selop. Tetapi ini kondisinya akarnya itu kering, berwarna coklat, kopong gitu. Kemudian ini nih teman bisa lihat, nah ujung dari daun yang baru, pucuknya itu pada kering seperti itu. Setiap kali numbuh daun baru, ujungnya coklat atau kering. Selain itu juga dia layu ya, waktu itu teman-teman layu, jadi seperti mau patah. Nah, seperti ini, kayak mau patah gitu, padahal kan ini panjang ya daunnya ya. Nah, macam ini nih teman-teman nih, ini yang indukannya ya, indukan yang pertama yang waktu itu sudah keluar bunganya, kondisinya seperti ini. Dan kemarin juga waktu saya bongkar itu tunasnya pun juga seperti ini, layu. Jadi daunnya itu kayak kelipet, kayak ketekuk gitu teman-teman. Ini kayak keberatan sama daunnya itu, nggak seger lah ya, nggak seger. Kemudian akarnya nih, bekas akarnya ini coklat-coklat seperti ini, kopong, tidak ada serat-seratnya gitu. Kemudian harusnya kan ada bulu-bulu halusnya itu ya, ini tidak ada teman-teman. Jadi emang kondisinya memang dari akarnya sudah tidak sehat, dan dia akan merambat ke tanamannya, ke pohonnya. Nah, kemudian karena saya takut ini jadi mati ya, sayang sekali kalau udah beli tapi kemudian kita rawat kok malah mati. Kemudian saya mencoba untuk mencari tahu seperti apa sih tanaman ini di habitat aslinya. Kemudian saya tahu kalau tanaman Brachypedium, kemudian tanaman Paphiopedilum itu ya
Di habitat aslinya itu dia tumbuh di hutan, itu ditumbuh di tanah, di area yang banyak humus dari daun-daun yang rontok itu, atau tumbuhnya di daerah bebatuan atau cadas di pereng-pereng pinggir sungai, atau mungkin di lembah-lembah di gunung begitu teman-teman. Nah, kemudian saya putuskan untuk coba menanam ini di sebuah batu ya teman-teman. Ini adalah batu cadas yang saya pilih ya, bukan batu lava ataupun batu kali, tetapi ini batu cadas yang berasal dari batu yang di bawah bumi. Kalau misalnya kita bikin kolam ataupun bikin sumur, itu akan menemukan batu-batuan yang di bawah lapisan tanah ini ya. Nah, ini saya nemu ini di depan rumah itu, kemudian saya manfaatkan. Nah, ini saya tanam di sini, saya tempel, kemudian saya ikat dengan menggunakan benang jahit. Lebih mudah kalau menggunakan benang jahit ya, daripada pakai benang nilon ataupun tali rafia, karena ini serat dari batunya itu kan kalau misalnya ini agak susah ya, permukaannya itu nggak datar. Kemudian diikat, karena memang kalau habitat aslinya ya tanaman ini dia numbuh di daerah bebatuan itu, kemudian di sekitarnya itu ditumbuhin dengan lumut-lumut. Kemudian saya coba cari lumut, padahal waktu itu masih musim kemarau, susah sekali mencari lumut, tapi saya coba-coba cari ada. Kemudian lumutnya saya tempelkan di bebatuan ini, kemudian terutama juga di akar-akarnya. Nah, setelah itu untuk perawatan sehari-hari ya, pada awal itu saya siram sehari sampai 3 kali teman, untuk menumbuhkan lumut-lumut ini, karena kan kemarin kering ya, lumutnya itu kering mati. Kemudian saya untuk menumbuhkan lumutnya ini, untuk menjaga kelembaban dari tanaman anggrek. Kemudian sehari 3 kali saya siram, bahkan siang hari ya, siang hari, tapi yang saya siram itu batunya sama akarnya, sama yang saya tempelin lumut. Akar lumutnya itu bisa cepat merambat kemana-mana, agar bisa menjaga kelembaban dari anggrek ini. Kemudian untuk menjaga kelembaban juga saya memakai tatakan air di bawahnya. 1 minggu setelah saya tanam di batu, kemudian tunas-tunas baru ini sudah mulai tumbuh ke atas, enggak lagi daunnya itu enggak lagi loyo, tetapi kemudian dia sudah mulai tumbuh segar. Ya, tetapi untuk akarnya dalam seminggu itu masih belum ada pertumbuhan yang kelihatan ya. Ini setelah sekitar 1 bulan, kemudian lumut-lumutnya itu sudah menjalar kemana-mana, sudah mulai tumbuh lumutnya. Kemudian juga gulma-gulma yang seperti ini ya, gulma yang tumbuh di daerah lembab itu mulai tumbuh. Jadi saya sudah mengurangi intensitas penyiramannya, paling sehari cuma 2 kali atau bahkan sekali saja. Yang dulunya pakai tatakan air saya isi dengan air terus, tapi kemudian saya kurangin. Bahkan pada saat kering tatakannya pun tidak saya isi, karena lumutnya sudah cukup untuk menjaga kelembaban Phragmipedium saya. Dan setelah 1 bulan saya tanam di batu, bisa dilihat kondisinya, akar itu sudah mulai menjalar ya, hijau, kemudian ada bulu-bulu tipisnya. Jadi sudah mulai kemana-mana akarnya ya, alhamdulillah sudah ada harapan tumbuh. Bahkan akar-akar segarnya itu sudah kemana-mana ya, ujungnya berwarna hijau, sedangkan kalau yang pangkalnya memang warnanya coklat. Nah, sudah banyak ya akar-akar yang barunya itu, sudah banyak di
bawah pohonnya ini juga sudah mulai pada tumbuh, kemudian yang di luar ini juga sudah mulai banyak. Jadi untuk lumut-lumut ini teman-teman, dia membantu menjaga kelembaban dari akar-akar anggrek Phragmipedium ini. Karena anggrek Phragmipedium ini dia menyukai tempat yang lembab. Ya, dia untuk media tanam yang lain bisa menggunakan media tanam tanah dengan diberi campuran humus dari daun-daun yang sudah kering. Nah, setelah lumut-lumutnya ini tumbuh dengan bagus, bisa dilihat tatakan airnya ini sudah mulai saya keringkan ya. Kalau misalnya pas musim hujan sekarang ini, seperti sekarang ini, dia kadang keisi, nggak masalah. Kalaupun nggak keisi juga nggak masalah, karena lumutnya sudah bisa menjaga kelembaban dari anggrek ini. Jadi terlihat lebih unik ya teman-teman ya. Saya bahkan baru pertama kali ini mencoba menanam anggrek di sebuah batu. Memang awal saya mencoba menanam ini agak ragu, karena apa iya ya bisa tumbuh ya, karena kan di batu. Kalau saya lihat di video yang orang-orang bolang itu loh, kadang kan saya lihat oh iya batunya seperti ini nih, batu cadas yang banyak pori-porinya ya. Nah, tapi alhamdulillah ternyata anggrek Phragmipedium saya ini bisa tertolong, bahkan bisa tumbuh dengan sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa cepat berbunga lagi. Nah teman-teman, itu tadi video saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya dalam menanam dan merawat tanaman anggreknya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk subscribe, like, komen, dan juga share dari teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk saran dan kritik positifnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.